Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat viewer semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya semuanya. Oke, jadi di video kali ini kita mau sharing nih tentang rukun Islam. Apa sih rukun Islam itu? Apa saja yang harus dilakukan? Yuk, langsung saja kita ke videonya. Oh iya, jangan lupa ya klik tombol merah subscribe-nya dulu di kanan bawah. Terima kasih. Let's go, bismillah. Nah, sahabat viewers, tahu nggak sih sebagai muslim itu kita harus menjalankan yang namanya rukun Islam. Seorang muslim belumlah muslim seutuhnya apabila belum melaksanakan rukun Islam ini. Rukun Islam terdiri dari 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Terus dari mana sih kita tahu rukun Islam itu ada 5? Jadi gini, ada salah satu hadis yang secara khusus menerangkan tentang 5 rukun Islam, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis tersebut, disepakati bahwa rukun Islam itu ada 5. Di samping itu, terdapat aturan tersendiri di dalamnya dalam melaksanakannya masing-masing. Selanjutnya, yuk kita pelajari dulu satu persatu. Number 1. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini wajib hukumnya bagi seseorang yang ingin menjadi muslim. Karena ini adalah pintu gerbang untuk menjadi muslim yang sejati. Bunyi 2 kalimat syahadat tersebut yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, harus diiringi dengan hati yang ikhlas dan ridho, bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah, Nabi terakhir yang membawa kebenaran dan tidak ada Nabi lagi setelahnya. Number 2. Rukun Islam yang wajib dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Rukun Islam kedua ini adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Pada awal disyariatkan, pelaksanaannya bilangan sholat ini mencapai 50 rakaat loh. Kemudian Rasulullah SAW disarankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menguranginya sampai beberapa kali. Akhirnya menjadi seperti yang diwajibkan saat ini, yaitu 17 rakaat dalam 5 waktu setiap harinya. 5 waktu sholat dalam sehari tersebut yaitu yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh dikerjakan sebelum terbitnya fajar. Sholat subuh ini berjumlah 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur dikerjakan pada siang hari, mulai dari tergelincirnya matahari dari tengah langit hingga sampai waktu asar. Sholat zuhur ini berjumlah 4 rakaat. Yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar dikerjakan pada sore hari, yaitu setelah panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam. Sholat asar berjumlah 4 rakaat. Keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dikerjakan saat matahari terbenam sampai waktu sholat isya.
Sholat maghrib ini berjumlah 3 rakaat. Yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya dikerjakan pada malam hari setelah awan merah di ufuk barat menghilang sampai menjelang waktu subuh. Sholat isya ini berjumlah 4 rakaat. Nah, dengan demikian, total jumlah sholat yang seorang muslim lakukan dalam sehari minimal 17 rakaat. Number 3. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta, hasil niaga, atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan yaitu 2,5 kg beras yang biasa dimakan oleh kita. Selanjutnya, adapun golongan yang wajib menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir, ialah orang yang sangat sedikit memiliki harta. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan, sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Golongan yang kedua adalah miskin. Golongan miskin adalah orang-orang yang memiliki harta, namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Golongan yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Golongan yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi tujuannya memberikan zakat ini adalah agar orang-orang tersebut semakin mantap yakin Islam adalah agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima adalah riqab. Riqab ini adalah orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Nah, zakat ini digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Golongan yang keenam adalah gharim. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Golongan yang ketujuh adalah fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, untuk pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah, dan masih banyak lagi. Golongan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau disebut juga musafir, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Golongan ini termasuk pekerja dan pelajar yang sedang dalam tanah perantauan. Number 4. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Saat menunaikan ibadah puasa Ramadan, umat muslim wajib menahan diri dari lapar, dahaga, serta segala macam perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuan dilaksanakannya puasa yaitu untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata puasa ini juga merupakan tes kejujuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia dan Allah lah yang tahu apakah dia melaksanakan puasa atau tidak. Oleh karena itu, pahala puasa akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Adapun hikmah berpuasa diantaranya yaitu melatih kesabaran dan menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Number 5.
Alasan mengapa dikatakan wajib untuk yang mampu, karena perjalanan menuju tanah suci memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan juga kondisi fisik seseorang berbeda-beda, karena ada yang sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa pergi haji dan lain sebagainya. Ibadah haji sendiri dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Zulhijjah. Pada waktu tersebut, umat muslim seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, yaitu Baitullah di Mekah. Pelaksanaan haji yaitu melaksanakan rukun-rukun haji sesuai dengan waktu dan ketentuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian video sharing kita kali ini. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, klik tombol merah subscribe-nya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.